Udah pernah lewatin nyanyi di tempat yang gak enak, diperlakukan gak enak juga. Tempat gak enak tuh kayak gimana sih? Gini, lebih tepatnya tuh perjalanan-perjalanan gitu. Misalkan kita nyanyi di pedalaman-pedalaman gitu kan otomatis kan buat kita kan gak enak, gak nyaman karena kan apalagi zaman dulu ya capek gitu kan. Terus mesti pakai jalan darat ke tempatnya gitu kan daerahnya. Sampai diperlakukan gak enak pun juga pernah waktu itu karena aku diajakin, Nania boleh gak sih stay di sini dulu kita begini-begini. Oh no, nanti aku kasih uang jajan lebih gini. No enggak. Wow. 3 besar, terus waktu itu aku nyanyi lagu Ingin Ku Miliki. Terus tiba-tiba Mas Indra waktu itu dia bilang bahwa Nania aku kayaknya terinspirasi mau bikin lagu buat kamu. Keren banget, seorang Indra Lesmana ya. Soalnya 5 tahun ke depan seorang Nania melihat Nania Entertainment seperti apa? Aku sih pengennya sih punya label sendiri ya. Label ya luar Punya biasa. label. Amin. Karena gini, Indonesia itu banyak orang berpotensi tapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The New. Kok The New di Hits Maker. Oh bareng sih. Aduh, sorry ya. Tapi gak apa-apa. Gak bener nih briefingnya nih. sorry. Salah dikit kan udah gak apa-apa. capek ya, baru 2 episode kita. Iya ya, baru 2 episode ya. Yes, dan tentunya bersama saya Nando Pamungkas dan Yanuar. Yanuar siapa? Yanuar aja. Oke, Yanuar aja. Yes, kali ini Hitsmaker hadir lagi ya teman-teman. Selamat apa nih? Selamat pagi? Selamat pagi, siang, sore kita nggak tahu kan. Oh, kita kan nggak tahu teman-teman kan. nonton podcast ini bisa aja siang-siang, bisa aja sore-sore. Betul, bisa aja malam ya. Bisa aja malam. Betul. Yap. Wah ini kan di sini rame banget nih Mas. Wah kemarin ada berapa pengunjung? Kemarin ada 20.713 penonton. Wah sekarang ditambah 1, jadi ada 20.714 penonton. Jadi besok 20.715 penonton. Dihitung ya. Dihitung ya, jangan lupa ya. Oke, Mas kemarin kan kita itu udah ngobrol dengan 2 bintang tamu yang baru ya. Iya. Nah kali ini nih bintang tamunya gak kalah seru Mas. Gak kalah seru ya. Kemarin-kemarin. Cantik banget ya. Cantik banget, tadi kita udah ngobrol di sana gitu. Kemarin kan cowok-cowok. Cowok-cowok, oh iya. Sekarang cewek, istimewa banget nih. Istimewa sekali hari ini, yeay. Langsung aja deh kita panggilin ya. Langsung aja kita panggilkan ya. This is Mbak Nania Yusuf. Woo. Berikan tepuk tangannya, mana suaranya? Wah gila 20.000 loh rame kali. 20.000 Mbak ini Mbak, 20.000. Sini silakan. Tinggi banget ini pohonnya. Iya, wah sini silakan Kak. Lucu banget sepatunya kan, bagus. Enggak kelihatan tapi saya. Oh, bisa ditunjukin enggak sepatunya? Jangan dong. Mendingan kita low profile high profit. Catat, mending kita low profile tapi high profit. Ya bener dong ya. Iya betul. Kenapa enggak high profile dan high profit? Ya gimana. Orang kan kebanyakan begitu ya. Malah kadang-kadang dibalik kan ya. Betul. Mendingan ya low profile aja. Down to earth aja kita gitu. Dan ini dia. Enak ya. Selamat datang Mbak Nania. Aduh terima kasih. Duh, jangan panggil Mbak Nania aja udah. Biar ikrip. Iya dong. Berarti manggilnya gimana? Nan gitu aja. Sama dong kayak aku Kak. Kenapa? Nando. Oh Nando ya. Nan oleh semua nih. Oh iya benar. Sama dong sama gue. Apa? Nanuar. Oh enggak, Bangsa ya. Nanuar. Habis dulu samaan berdua, aku juga pengen dong. Oh iya. Gue gak bisa Iya, dianggap gitu sendiri. Kita berarti 3 nan berarti. Oh iya 3 nan. Iya. Mbak Nania, apa Ya, kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat ya nggak mungkin di sini dong. Iya ya. sih, betul. Harus sehat selalu ya. Sehat Mbak, selalu pasti. Oke, Mbak Nania, ini the first time pertama kali Nando ketemu dengan Mbak Nania. Gitu. Nah, terus kesannya benar, gimana? Kesannya gimana coba aku tanya. Keren ya. Keren ya. Kaget. Gue ngeliat Nania langsung pengen bikin tato tuh lo. Ayo bikin yuk. Wah itu tuh. Aku juga punya tato Mbak sebenarnya. Apa? Di belakang sini. Amin. Enggak, udah tahu dia. Gue tahu tulisannya apa? Jagal Jakarta gitu kan. Begitu dibuka jagal kebersihan kota Jakarta. Enggak, Mbak. Di situ itu ada apa namanya? Apa? Burung biru. Wah, burung biru. Serius ini. Mau lihat enggak? Enggak ah. Enggak usah ya, oke deh. Serem. Oke. Dilanjutin dong. Jangan gimana, lah. kenapa? Enggak mau. Penonton gak ngerti. Enggak, jangan udah kan udah enggak mau gitu. Oh iya udah boleh. Boleh ya? Boleh. Enggak usah lah. Ntar garing tuh. Gimana sih? Jangan ketawa. Krik. Oke, Mbak Nania. Mbak Nania ini kan aku mau tanya nih, Mbak Nania ini tuh dulu kan merupakan salah satu finalis dari Indonesian Idol. Betul. Yang pertama. Mm-mm. Nah pertanyaannya adalah Mbak, Mbak ini tuh aslinya dari mana?
Aku dari Gak Jawa nyambung, Cok. Timur. Sabar. Nanya Seto. idol terus. Ini dijawab apa enggak? Oh iya. Mohon. Kebetulan aku dari keluarga baik-baik. Gak kayak Nando dong. Kenal Keluarga lagi. yang sangat Kenal lagi, baik-baik. kenal Kalau lu lagi. keluarga yang sangat Iya, baik-baik. betul. Oke, aku asal tuh sebenarnya dari Jawa Timur, dari Pare Kediri. Oh gitu. Coba berarti. Tonggoan tuh ya. Cek gak duwe konco. Iya. Gak punya temen. Ngomong-ngomong gak ngerti gimana jadi bingung loh. Nah, oh berarti aslinya dari Jawa Timur. Jawa Timur dari Pare. Iya dari Pare. Terus tiba-tiba kok bisa ke Jakarta itu awalnya gimana Mbak? Iya, karena waktu itu tahun 2004 itu aku ikut ajang Indonesian Idol. 2004. Jadi mewakili Jawa Timur. Jawa Waktu itu Timur. kita di Surabaya. Oh di Surabaya. Berarti dari Pare nih terbang nih, terbang lari nih, lari. kok lari. Ya pokoknya Ngesot. Datang lah, Surabaya. datang ke Surabaya. Buat Tuh audisi. langsung audisi itu Mbak. Audisi. Oh gitu. Itu Audisi. berapa peserta Mbak dulu? Waktu itu kita itu yang dari Surabaya itu sekitar 4.000 atau 5.000-an gitu deh. Anjir banyak bro. Banyak. Kayak kemarin juga jadi, kan. Jadi kemarin dulu itu aku tuh datang itu jam 5 pagi. Aku baru masuk ruangan audisi itu sekitar jam 8 atau 9 malam gitu. Hah? Yes. Itu harus nunggu, gak bisa kayak Gak bisa. jalan jam 5 nih sampai sana terus kayak masih lama nih. Gak bisa. Pulang dulu deh. Oh gak gitu. bisa. Oh, nggak bisa? Gak bisa. Anjir. Gak bisa. Harus nunggu Harus ya. Harus nunggu. Jamnya subuh ke jam 12 jam lebih dong. berarti, Iya Mbak. lebih. Dan aku tipikal orang kalau misalkan sebelum nyanyi aku gak akan makan dan itu gak Ah makan. serius? Iya. Baru gue pengen nanya loh, itu kalau kayak gitu makannya gimana? Nah, gitu iya kan? itu gimana tuh Mbak? Ya waktu Minum aja kan? ya minum oke gitu. Cuman kita pun juga kalau misalkan kan kalau dulu kan sebenarnya kan random ya, nomornya tuh random, dibacanya tuh random gitu. Oh random, gak ada Random. kayak Oh nomor makanya urut harus gitu. standby. Nomor ya kayak gitu tuh kadang-kadang tuh ada yang lagi didiskualifikasi karena kenapa atau gimana. Jadi Oh. cepet-cepetan aja gitu loh. gitu. Iya, terus besoknya begitu masuk besoknya ngantri juga. Ngantri lagi? Lagi karena kan buat disaring lagi kan buat ke Jakartanya. Oke, jadi dari 5.000 tuh akhirnya yang dari audisi tuh kesaring berapa orang Mbak akhirnya? Kesaring waktu itu kita dari Surabaya itu paling cuman ada 15 orang atau 20 orang gitu. 5.000 kurang dari 10%-nya. Gak sampai loh Gak itu. sampai. Dan Mbak Nania berhasil tuh Mbak. Dari Alhamdulillah. sekian ribuan orang. Alhamdulillah. Gila berarti 12 jam lebih menunggu ibaratnya gak sia-sia lah Enggak ya. Worth it sia-sia. banget ya. Iya. Itu nggak makan selama 12 jam nyanyi masih tetap kuat ya. Iya justru itu karena emosi lapar ya gitu. Gue harus cepet makan kelar nih orang gitu kan. Itu Cepetan gitu. Malah powernya malah keluar gimana nih. Udah emosi Salah, lepas gak ada emosi. Kita Oke. aja yang udah kelaparan aja ya kan. Udah starving banget gitu kan. Pengen gue makan nih orang gitu kan ya. Ya malah emosi. Nyanyinya apa waktu itu? Waktu itu lagunya Frank Sinatra New York judulnya. Nah New York kan lebih kayak ini ya maksudnya santai gitu kan lagunya Iya kan. cuman kan powerful juga kan. Powerful. Oke. Karena Sambil ada marah-marah modulasi gak Mbak? kan. Enggak Enggak dong ya. Gue Iya. sambil marah-marah gitu. Selamat malam para juri. Saya Nania. Saya nyanyi New York. Ini gimana sih? Kenapa nih orang? Itu yang ngejurin waktu itu siapa di Surabaya? Yang waktu itu jadi awalnya itu kita dari label dulu yang pertama. Oke. Ya yang audisi pertama, yang kedua baru kita ketemu juri intinya. Ada Mas Indra Lesmana, Mas Dimas Jai, terus siapa namanya Mbak Mutia Kasim sama Bu Titi DJ. Bu Titi DJ. Iya, Bu Titi, Berarti ya. 4 ya jurinya dulu? 4. Itu berapa lagu Mbak berarti? Cuma satu Lagu doang. Satu lagu doang? Satu lagu doang. Wah, anjir, itu full tapi lagunya? Enggak. Enggak? Cuma berapa detik Mbak? Ya paling ya semenit lah. Karena kan dari situ kan bisa dilihat dari karakternya kan. Iya sih. Ngambil sampel suaranya. Iya, gitu ya. iya. Tapi 15 jam ditentukan dalam waktu 1 menit. Iya. Itu gila sih. 1 menit itu udah lama loh. Kalau iya? kita nyanyi itu lama. Jadi biasanya tuh first ke ref tuh biasanya 1 menit sampai 1,5 menit. Itu biasanya gitu. Kayak gitu ya? Ah, ah. Wah, anjir, tapi... Wah. Karena kan nggak pakai intro. Oh iya sih. Iya Itu kan? berarti datang perkenalan dong. Kayak Perkenalan saya, ya Nania, gitu. Mau nyanyi lagu apa nih gitu. Kayak gitu. Udah tuh langsung Mbak. Oh udah refnya akapela aja. langsung. Oh gitu. Oke, itu berarti dari audisi pertama kan 5.000 ke 20 tuh. Itu langsung 15 ke ya. Jakarta berarti? Jakarta. Oke. Jakarta diadu lagi dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi ketemunya satu Indonesia berapa tuh Mbak setelah itu? Setelah itu semuanya kita dikumpulin ada 30 di workshop. Hah? Workshop baru diambil 11 orang. Jadi dari Itu 11 yang final ya. 11 yang final. Gila. Gila. Angkatannya Si pertama itu? Delon. Delon, Delon, ya? Joy. Delon. Oh iya Joy. Iya. Oke. Iya.
Kenapa kok diam? Oke Mbak, ini nih. Jadi kan habis dari Papare ini ke Kediri, habis itu ke Jakarta kan. Nah kalau misalnya nih, biasanya kalau istilahnya berarti merantau kan pertama. Merantau. Itu ada kira-kira ada kayak culture shock gitu gak sih Mbak? Maksudnya ketika tiba-tiba tuh dari Kediri nih, tiba-tiba langsung ke Jakarta gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu shock juga sih. Karena dari kecil tuh aku tuh udah pernah tinggal di Jakarta. Oh gitu? Dulu. Jadi aku tuh waktu TK itu aku udah punya album sama teman-teman aku. Jadi aku tuh bikin trio imut-imut namanya. Oh jadi sempat jadi penyanyi cilik juga iya. Tahun berapa tuh Mbak berarti? Waktu itu SD kayaknya tahun 93-an gitu deh. Oh gue udah bisa ngukur umur itu kalau SD tahun 93. Anjir, udah bisa ngukur. Ya udahlah ya diomong aja. Kebetulan kemarin itu tanggal 1 September udah menginjak. Oh iya benar. Ada pedagang asongan ya kan. Oh, boleh dikenalin namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Fidela. Fidela. Aduh terima kasih loh ya. Gak usah ketawa kameramen, fokus sama kamera dong. Kacau. Ih, apa itu? Oh ini, oh iya ini Kak, ini permisi Kak, tolong jagain ya. Oh iya, dijagain. intermezzo sedikit, biar gak terlalu serius. Biar diminum loh. Iya silakan. Mau dimakan juga, ini ini favorit di sini. Ini favorit di sini. Tapi ini karbo ya, jadi agak dikontrol sedikit gitu supaya. Kenapa? Biar gak karbo overload. Kita kembali Mbak tadi. Sebelumnya itu jadi penyanyi cilik pada tahun 93 tuh. Bikin namanya Trio Imut-Imut. Trio Imut-Imut. Nah terus kan trio nih kan bertiga ada Mbak Nania. Dua nih siapa berarti? Dua tuh teman aku namanya Sonya sama Nanda. Sonya sama Nanda? Tinggal di Jakarta. Hai Mbak Sonya. Hai Sonya, hai Nanda. Nanda cewek juga? Nanda cewek juga kan? Nanda cewek semua. Oh ya udah, hai Mbak Sonya. Mbak Nanda. Gitu. Itu sekarang mereka berkarir di musik juga Mbak? Enggak. Cuma aku doang sih. Berarti 93 bikin album, itu berarti berapa lagu tuh? 10? Zaman dulu kita berapa ya? 10 deh kalau gak salah. 10 ya? Waktu itu kita dibawa sama Selecta Record. Selecta Record? Zaman dulu tuh. 93. Nah itu berarti kalau misal kalian album manggung-manggung dong pasti. Zaman dulu kan ya manggung-manggung kan paling ya zaman dulu masih kecil ya. Panggung hiburan anak-anak tuh di TVRI itu zaman dulu. Oh ya kan kayak gitu-gitu kita manggungnya di situ-situ. Gitu ya. Tapi anak-anak kecil semua tuh Mbak? Kan iya masa iya orang tua. Oh iya sorry. Namanya udah Trio Imut-Imut. Oh iya sih. Sekarang mah udah amit-amit. Enggak lah masih imut lah. Imut banget bukan lagi. Imut lah. Oke jadi awalnya tuh emang dari dulu emang suka nyanyi ya Mbak? Suka nyanyi. Nah tuh awalnya kok bisa tiba-tiba, ini sorry ya throwback sedikit ya. Di tahun 93 tiba-tiba bisa tuh nyebelum di dunia nyanyi tuh apa gimana dulu ceritanya gitu? Jadi emang dari kecil tuh aku tuh sudah suka nyanyi. Udah banget ya? banget gitu. Kayak nyanyi itu adalah soul of my life gitu ya? Iya. Okay. Justru pelajaran itu on banget kan. Tapi kalau misalkan prestasi itu nomor satu. Nomor gitu. satu tuh ya nyanyi nomor tuh ya? satu nyanyi. Apapun yang terjadi gue mesti tetap nyanyi gitu. Oh gitu. Jadi di situ akhirnya orang tua ngelihat ada potensi. Akhirnya ya digali terus ya. Tapi digalinya aku juga nggak pernah les vokal tuh nggak pernah. Aku tuh tipikal orang tuh yang dengerin. Nadanya di mana ya aku dengerin. Gila. Terus emang bakat berarti. Bakat. Itu susah sih Mbak. Susah banget itu nggak semua penyanyi kayak gitu loh. Nah tapi waktu awal-awal dulu tuh latihan berarti sendiri Mbak? Sendiri. Belajarnya berarti cuma dengerin aja? Dengerin aja udah. Nah kalau dulu dengerin apa Mbak berarti? Kan umur segitu kan. Nah. Umur berapa sih pertama kali menyadari bahwa gue bisa nyanyi, terus gue bisa nyaman saat bernyanyi dan orang lain bisa notice bahwa seorang Nania itu emang bisa nyanyi gitu. Itu umur berapa? Itu aku TK aku udah bisa nyanyi. TK itu berarti sekitar umur 5 tahunan ya? 5 tahunan, itu aku denger. Jadi kebetulan bapakku tuh suka banget musik kan. Okay. Aku tiap hari dicekokin Genesis, terus udah gitu Deep Purple, Pink Floyd, kayak gitu-gitu. Tahu nggak? Tahu, tapi aku nggak dengerin bandnya, tapi cuma tahu gitu. Dan nama aku sendiri kan sebenarnya Narnia kan, Narnia Yusuf sebenarnya. Narnia. Dan Narnia itu, nama Narnia itu diambil sama bapakku waktu itu dari albumnya Steve Hackett. Okay. Steve Hackett itu gitarisnya Genesis. Oke, diambil, bentar Narnia. Judul lagu. Judul lagu tuh. Nah kok bisa jadi Nania gimana tuh Mbak? Iya Mbak, ya karena waktu Indonesian Idol susah kan pengucapannya. Udah R-nya dihilangin aja di Nania aja deh. Gitu. Oh gitu. Jadi itu nama panggung. Nama panggung berarti. Panggungnya Nania. Oh gitu ceritanya. Iya.
Ini gak ada yang lagi tahu loh ini baru kali eksklusif. Eksklusif cuma ada di Hitsmaker. Only di Hitsmaker bro. Namanya juga Hitsmaker bener gak sih? Ini salah satu pembicaraan yang mungkin gak semua orang bisa tahu gitu. Karena sempet tuh kemarin waktu Nando denger namanya Mbak Nania. Nania, emang gak Narnia aja ya gitu. Ternyata emang Narnia. Tapi Narnia namanya. Oke. Mbak, kita terbang lagi nih di tahun 2004 Indonesian Idol. Pada saat itu kan banyak tuh sebenarnya ada ajang-ajang idol selain Indonesian Idol. Kenapa kau memilih Indonesian Idol gitu? Why gitu? Gimana ya? Karena waktu itu gak tahu gimana ya jelasinnya ya. Kayak waktu itu kan memang ada pencarian bakat juga kan. Betul. Sebelumnya kan tahun 2003 kan udah ada gitu. Cuman kayaknya masih belum gimana gitu akunya belum tertarik gitu. Belum. Justru yang aku taunya itu dari American Idol dulu. Oh, American Idol dulu. Iya, jadi dulu aku tuh nonton American Idol, terus kapan ya Indonesia ada kayak begini ya? Oke. Ya Itu kan? udah langsung kepikiran kalau ada gue ikut. Iya, gitu. Kalau misalkan Indonesia ada aku bakal ikut deh. Aku udah mikirnya udah begitu, udah pengen begitu kan. Nah pas banget waktu itu aku masih umur 20 tahun waktu itu. Jadi kan udah bisa menilai mana yang bagus, mana yang enggak gitu kan ya. Jadi ini kayaknya keren nih kalau misalkan American Idol adanya di Indonesia gitu. Ternyata setahun kemudian ada Indonesian Idol dan aku masuk gitu. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah banget betul. Emang sih kan Indonesian Idol itu kan kalau nggak salah emang rumpunya dari American Idol. Yes, betul. Kan kayak sama gitu kan similar gitu kan. Oke, berarti di tahun 2004. Oke, setelah habis itu kegiatannya Mbak di Indonesian Idol itu ngapain? Di waktu kita di karantina. Di karantina kita tuh benar-benar digodok dari public speaking, dari vocalizing, dari ada vokal coachnya juga. Jadi benar-benar kita tuh dibentuk di situ, gitu loh, diajarin make up juga, gitu kan. Iya. Berarti sebelum manggung make up sendiri dong, Mbak? Enggak. Oh enggak. Cuman basic-basicnya. Oh, Mas Jan, sorry, enggak, soalnya tadi dia Mbak Nenek tuh bilang karena diajarin make up siapa tahu gitu ya kan, gitu kan. Basic-basicnya aja, gitu loh. Gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu kita itu diarahkan untuk nyemplung sekalian. Perbedaan dulu sama sekarang. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan ya sorry to say, kayak kita tuh benar-benar yang kalau zaman sekarang nih anak itu tidak melalui proses. Betul, kayak instan gitu ya Mbak? Iya, meskipun sejenisnya itu adalah instan. Cuman kita benar-benar yang ketika kita cemplungin lo bisa berenang nggak? Oh gitu. Kalau zaman sekarang kan udah mendingan ya udah lo nggak bisa apa nih yang gue bantu apa nih? Ini konteksnya masih idol nih? Masih. Masih. Zaman dulu tuh waktu aku itu ikut Indonesian Idol tahun 2004 itu kita tuh ini masalah ini ya masalah sepele aja ya. Betul. Kita zaman dulu tidak boleh pakai ear, nggak boleh pakai ear monitor nggak boleh. Meskipun di zaman dulu tuh udah ada kan? Ada. Dan semua mikrofonnya itu semuanya flat. Maksudnya flat? Flat, nggak ada reverb, nggak ada echo segala macam, mesti flat semuanya. Jadi itu pure tuh, suara yang keluar tuh pure. Iya. Kayak sekarang nih berarti ya. Nah, sekarang ini kan ini nggak ada efek-efeknya kan? Nggak ada sih kayaknya ya. Ini ngomongnya enak loh, apalagi nyanyi. Kayak penyanyi Cok. Ya kan, tapi kan beda ada gitu. Ya? Ya beda, kalau aku kan penyanyinya kan penyanyi kamar mandi gitu. Itu prank suaranya. Jadi digeblek sedemikian rupa tuh Mbak. Tapi yang paling suka di karantina dulu apa Mbak? Ketika di karantina Indonesian Idol itu apa yang paling disuka? Yang paling seneng sih kita bisa tahu ya bahwa musik itu ternyata musik Indonesia, karena dari kecil kan aku dengernya kan lagu-lagu bule ya. Ya kan, made in bule semua gitu kan ya. Betul. Ternyata di waktu itu dan Indonesian Idol waktu itu kita harus belajar lagu bahasa Indonesia, namanya juga Indonesian Idol. Betul. Pasti gitu kan. Lagu-lagu Indonesia dong ya. Jadi lagu-lagu zaman dulu tuh dikeluarin semuanya. Terus ini kalian pilih lagunya apa aja yang sesuai dengan karakter kalian. Dan memang di situ kita digali karakter kita masing-masing. Cocoknya kamu pakai nyanyi lagu ini, coba dulu, bisa nggak? Kalau misalkan nggak bisa, kamu ganti lagu. Mau ganti lagu apa? Jadi kita bisa ngediagnose diri kita sendiri sebenarnya karakter kita di mana. Nah akhirnya ketemunya gitu. Karakternya Mbak Nania sendiri itu di lagu apa Mbak pada saat sebenarnya itu? Waktu itu jazz bisa. Tapi karena powerful, akhirnya ya udah makanya aku waktu spektakuler show aku bawainnya kan lagunya Mama Ute kan. Yang powerful kayak gitu-gitu. Terus Mama Ina. Bukan rock, lebih tapi ya pop cuman mesti ada power ya. Kayak gitu loh. Tapi itu karakter suara yang punya power itu ada pengaruhnya nggak sih terbentuk karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu Genesis, Deep Purple dan lain-lain itu? Sebenarnya tergantung dari latihan kita sih. Dulu aku waktu masih kecil, mamiku tuh selalu
Jadi gini, keluargaku itu tipikal orang yang sangat disiplin. Oke. Jadi kalau waktu masih kecil itu dari SMP aku tuh harus latihan vokal, nyanyi sendiri pakai pegang keyboard. Itu harus 2 jam. Anjir. Harus 2 jam. Karena apa? Biar pita suara kita terlatih. Jadi one day kalau misalkan kamu nih nyanyi, kamu udah terbiasa. Kalau zaman sekarang kan besok manggung ya, seminggu lagi manggung ya. 2 hari sebelumnya kita latihan. Kalau zaman dulu aku enggak, digebleng terus setiap hari. Sampai pita suara aku tuh robek, crack. Hah? Yes. Pernah sampai kayak gitu, Pernah. Mbak? Crack gitu, bener crack gitu. Iya, crack gitu. Enggak, gue penasaran. Maksudnya Betul. pita suara robek itu, itu gimana tuh? sadarnya itu gimana sih? Ya kalau buat narik, buat nada tinggi dia agak perih gitu loh. Dan itu emang gak boleh overuse kan. Gak boleh kayak gitu. Itu bisa sembuh gak sih? Kenapa? Sembuh gak sih? Bisa sembuh gak sih? Bisa, makanya mesti istirahat. Oh untuk nyembuhinnya harus istirahat dulu ya? Gitu. Itu setiap hari? Setiap hari. 2 jam ya? 2 jam setiap hari. Jadi itu ibarat kalau kita ke gym setiap hari 2 jam udah berotot banget tuh bro. Ototnya udah kayak udah steret tuh. Itu bisa gerak-gerak tuh. Dung gitu ya. Ini apa sih ini? Tapi kan ibaratnya kan tapi betul gitu kan. Karena kan setiap hari ya kan. Mau kemana? Sedap. Oke, latihannya cukup ekstrim ya Mbak. Ekstrim, karena begitu aku ikut Indonesian Idol, ngadepin apa namanya yang kayak begini, gue udah biasa. Udah jadi. Gitu jadi sebenarnya Nania itu masuk ke Idol udah sebagai sebuah produk sebenarnya. Sebenarnya begitu. Produk dari cuman kan terbantu. Lingkungan keluarga. Ya, gitu. Keren sih, keren. Tapi awal-awal Mbak ada gak sih kayak momen, anjing lah ini, bosan gue kayak gini terus lagunya ini mulu 2 jam tiap hari. Ada gak sih Mbak dulu waktu belajar tuh kayak gitu? Iya, apalagi ya masih muda ya. Iya sih. Cuman mamiku tuh tipikal orang yang kamu harus belajar power. Mamiku gak bisa nyanyi, tapi dia bisa tahu fals atau enggaknya. Telinganya tuh jeli banget. Gitu loh. Jadi ya terbiasa begitu. Itu latihannya lagu-lagu apa sih? Toni Braxton, Whitney Houston. Kayak gitu-gitu. Gak tahu aku. Mariah Carey gitu. Serius Mariah Carey tahu. Iya. Toni Braxton. Kamu berarti tahunnya Motley Crue gitu-gitu. Beneran gak? Serius Motley Crue. Iron Maiden. Betul, Ya, tapi aku lebih gitu suka ya. Motley Crue Mbak. Motley Crue ya. Yang kecempreng-cempreng. Kok tahu gitu sih? kan. Motley Crue, aku tuh suka glam rock. Terbaik di masanya sih Mbak. Musik-musik kayak gitu tuh suka banget aku Enggak, tuh. terus Aerosmith gitu-gitu. Aerosmith aku enggak terlalu, aku sukanya kayak Motley Crue. Ya keren. Iron Maiden. Terus udah yang diwawancara Nania. Oh iya, Megadeth, Metallica tahu. Oke Mbak, jadi dulu istilahnya digembleng tuh ya. Digembleng. Nah dulu itu kalau misal karantina itu berarti satu rumah berapa orang tuh? Satu apartemen kita ya waktu itu ya dibagi aja tuh 11, ya ceweknya berapa cowoknya berapa. Oh gitu, berarti ada yang 6 ada yang 5 tuh ya? Iya. Nah ini bentar nih, kemarin kan sempat ngobrol juga masalah itu tuh, masalah latihan vokal. Pernah gak Mbak makan kunyit? Bukan kunyit dong, kencur. Oh iya, kencur ya? Kencur apa kunyit kencur, sih? Kencur Apa kunyit? Kencur. Kencur ya? Kencur ya? Oh kunir. Kunyit. Apa bedanya sih? Ya kunir kunyit. Oh, iya, kunir, itu ya. kunyit. Tapi itu emang ngaruh Mbak? Itu ngaruh. Dan Mbak melakukan itu juga? Iya. Itu benar-benar makan dikupas terus langsung dimakan gitu. Karena kan kunyit itu, kok kunyit sih jadinya? Kencur itu, jadi sih yang benar itu kencur, bukan kunyit. Kalau kencur itu dia itu kan ada zat yang buat melemaskan, terus ada pelumasnya buat pita suara kan. Dan dia anget di sini. Kalau gitu. Jahe lebih kering. Oh lebih kering? Yes. Sama Sama bawang putih tunggal. itu bawang putih tunggal? Bawang cowok tau kan? Bawang cowok yang satu-satu yang biasanya dibikin pickles itu loh. Itu bagus juga. Itu dimakan? Iya, buat antibiotik kita. Oh gitu. Dan itu Mbak melakukan rutin nggak pas mau latihan atau mau manggung masih nggak kayak gitu? Sampai kalau sekarang sih udah enggak. Sekarang sih udah pro Udah banget. pro banget kayak apa Aku nyanyi oke. Kalau sekarang ya sajian gue asal ada yang itu ya kan sama ada yang kopi. itu. Oke. So, masih ngomongin masalah karantina Mbak. Dari berarti pada saat itu 11 orang ya?
Nah dulu tuh di yang di Indonesian Idol yang pertama itu Mbak berarti bestie siapa nih di antara ke-11 tuh? Aku tuh deket sama Kak Joy. Kak Joy. Karen. Abang Lucky. Terus Bona. Sebenarnya kita semua ini. Jadi kita tuh zaman dulu tuh nggak ada tuh ini kompetitor gue, ini kita saingan tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang sikut-sikutan gitu ya? Kayak merencanakan sesuatu skenario. Wah nanti beginiin gitu nggak ada ya? Nggak. Jadi waktu itu. Sekarang ada? Ya enggak kan siapa tahu kan. Masa di dunia kompetitif kan. Jadi waktu itu kan yang paling senayer ya kan. Gue nggak ngomong tua ya, senayer. Senior. Senayer. Biar keren daripada senior kan udah tahu semua kan ya. Bahasa gue senayer ya. Yang paling senior waktu itu kan Kak Joy. Jadi Kak Joy itu yang ngarah-ngarahin kita, Dek nanti ngambilnya gini ya, kita begini semuanya begitu. Oh gitu? Ya. Jadi kita tuh gak pelit ilmu di sana. Itu benar-benar kekeluargaan. Gak gitu. Ada tuh yang sikut-sikutan. Lo nyanyi lagu apa? Kan gitu gak ada. Gak ada ya. Gitu. Jadi kita apa semua. Karena faktor angkatan pertama ya? Iya mungkin. Karena kan kita kan ya selama 3 bulan, hampir 3 bulan kita kan ya bareng pasti terus ya? Barengan terus, homesick udah pasti ada gitu. Kita cuma punya mereka doang gitu. Tapi zaman dulu tuh kita masih bebas, kita masih dibawain handphone. Oh gitu? Iya. Berarti handphone juga dulu kan cuma bisa SMS doang. Iya, cuma bisa SMS doang. Gak bisa kirim pap-pap gitu ya? Gak maksudnya, aku udah di sini nih, langsung gak bisa gitu ya? Iya. Gak bisa gitu ya? Sorry. Kayaknya ada kisah nih. Kita tanya dia yuk. Biar kebongkar. Oke, jadi sama Mas Joy itu ya? Berarti yang sering-sering ngobrol. Iya, sama Kak Joy. Ya. Berarti gak ada merasakan kayak rivalitas tuh kayak gimana? Mirip-mirip kayak kemarin ya. Kemarin di episode awal-awal kan kita ngobrol sama Bojes juga di kompetisi sebelah gitu juga. Nah kan, iya. Betul. Jadi kita tuh kekeluargaan dan kita pun juga sekarang berteman sama anak-anak AFI. Oh gitu? Iya. Anak-anak AFI di angkatan tertentu atau? Enggak, ya sekarang kayak Bojes segala macem. Ya udah kita temenan aja, Miki, Bojes, Tia, terus Haikal. Kita semuanya satu. Seru ya ternyata. Seru. Orang-orang jadi kita tuh ya. Sehat gitu loh. Ya. Kupikir tuh kayak wah ini pasti ada cerita yang senggol-senggolan. Gak ada. Yang misal mau gua kacauin nih Pitasori itu gak ada ya? Gak ada. Wah. Tapi ada, tadi kan sempat ngeluarin statement kayak kalau zaman dulu tuh lebih komprehensif gitu, lebih detail cara mendidiknya segala macam. Beda sama zaman sekarang gitu. Itu yang paling kelihatan jelas tuh di perbedaannya apa sih kalau boleh tahu. Tapi masih ngikutin berarti ya perkembangan idol sekarang. Sebenarnya sih bukan untuk idol doang ya. Untuk di musik aku juga ngikutin juga sih sebenarnya. Karena gini, aku bilang kenapa sekarang tuh beda. Kalau zaman dulu kan kita kan zaman idol itu punya karakter masing-masing. Betul. Iya kan? Tapi kalau sekarang itu kayaknya kita tutup mata, kita dengerin kok suaranya hampir sama ya satu sama lain ya. Okay. Jadi itu yang mencolok tuh di situ. Oke. Gitu. Terus masalah nge-treatnya juga beda. Kalau zaman dulu kita benar-benar yang disuruh ya lu mesti mandiri. Kalau zaman sekarang ya yang aku dengar kalau misalkan ikut audisi segala macam kayak gitu ditanya followers tuh berapa. Serius Mbak? Iya. Katanya begitu. Minimum berapa Mbak followers? Nah sekarang aku gak tahu. Zaman dulu kan kita kan gak ada kayak begitu. Pure benar-benar dari voting. Gitu. Jadi kalau misalnya followersnya dinilai udah masuk secara apa namanya, ini oke nih cukup banyak nih. Karena bisa kan kita sekarang kan era digital kan sekarang kan. Apa-apa kan kita kan makanya orang banyak jualan gitu-gitu kan dari Instagram, dari TikTok ya kan, dari aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Mereka pasti tanya gitu. Karena itu adalah salah satu ajang promosi. Promonya dari situ juga. Buat ngejual gitu. Betul, ya. Betul. Tapi kan nggak mesti tuh orang yang followernya banyak juga kualitasnya mungkin. Nah itu makanya makanya ditanyakan gitu kan. Nah ngomongin soal voting nih, ini mumpung inget nih. Iya, dulu tuh emang sistem pemilih dukungnya gimana sih Pak? Voting tuh gimana sih? Pakai SMS. Pakai SMS. Iya, jadi betul. kayak ketik rek gitu-gitu ya. Bener. Ini tuh sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Soalnya Nando pernah mikir gini, ini udah ada juri nih. Dia yang akan istilahnya yang akan menilai gitu kemampuan si artis ini. Tapi ngapain ada vote gitu? Ya karena namanya juga idola Indonesia ya waktu itu ya. Oke, jadi yang diidolakan. Indonesia yang memilih gitu ya. Biarin Indonesia yang memilih tuh. Meskipun ibaratnya. Dan juri, sorry aku potong.
Juri itu hanya sebagai komentator aja. Oh gitu. Secara vokal Teknis seperti ya? apa, teknis seperti oke. apa, mana yang kurang mesti apa yang ditambahin kayak gitu-gitu. Oke. Gitu loh. Secara performance kamu kayak gimana, stage act kamu kayak gimana. Terus kamu, jadi kita zaman dulu tuh ngadepin kamera, kamu harus tahu kamera mana yang nyala, kita jadi nggak canggung gitu loh. Dan itu salah satu dinilai juga sebenarnya. Oh gitu. Iya. Wah berat juga berarti ya, karena kan itu kan banyak aspek tuh. Karena kita harus latihan nyanyi ya kan, secara teknik oke, tapi secara blocking panggung juga harus menguasai. Harus itu perfect ada. Berarti Mbak ya? Harus. Itu gak stres tuh Mbak kayak gitu? Enggak dong. Ada Barbie. Ada Barbie. Iya. Itu. Gak ada merasa, hah? Hai Mbak. I love you. I love you too. Loh kok aku yang jawab sih? Tapi sorry, tak ulangin lagi soal pertanyaannya. Jadi tuh waktu itu gak ada kayak rasa tekanan tuh. Maksudnya kayak, duh kok gini banget ya, kok susah ya gitu sih. Enggak, kita tuh happy. Oh happy ya? Happy, kita tuh happy karena mereka juga apa namanya ngasih taunya tuh yang oke, kita memang belum pernah gitu kan di apa namanya di gembleng kayak begitu, tapi kita happy. Karena mereka tuh sambil ngasih tahu bukan menggurui. Oke, jadi enak gitu ya. Enak, kita tuh benar-benar yang gitu apa ya, apa yang kamu nggak tahu boleh tanya kok gitu. Oh gitu. Iya. Itu voting, nah ini kan menarik, kemarin juga sempat kita tanya juga. Di zaman dulu tuh voting tuh apakah benar-benar murni vote kah atau ada settingannya kah gitu? Kalau setahu aku sih zaman dulu sih memang benar-benar voting. Gak ada tuh yang namanya dibikin settingan segala macam gimmick tuh gak ada. Ada tuh ya? Gak ada. Jadi benar-benar Indonesia memilih ya? Iya, memang begitu. Nah aku gak tahu di zaman-zaman sekarang seperti ini, aku gak ngerti ya. Tapi waktu itu kita benar-benar ya berkompetisi, ya kamu mesti kompetisi. Dengan kemampuan kamu layak untuk masuk jadi 3 besar, jadi 2 besar atau jadi juara. Itu layaknya di mana? Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mengedukasi juga sih untuk orang-orang yang tidak tahu nggak tahu apa namanya dunia tarik suara gitu, karena mereka juga pasti belajar. Ternyata ini bisa ya pantas ya. Jadi 3 besar, 4 besar atau 5 besar, 3, 2, 1 kayak gitu ternyata memang mumpuni gitu loh. Kayak gitu. Jadi mengedukasi juga gitu. Itu pada zaman itu kayaknya seluruh konten provider seluruh Indonesia kayaknya kenceng ya, maksudnya revenue-nya kayaknya kenceng tuh karena kan ya kan? Satu Indonesia. Satu Indonesia. Ya aku gak sebut providernya apa ya, cuma let's say kan itu kan tiap hari kan ya pasti kayaknya ada semua operator deh semua dulu. operator ya pada saat itu kan. Karena itu harus diakomodir kan. Betul. Ya, betul. Banyak pakai macam-macam. Betul. Nah gitu. Mbak itu berarti ini nih ngomongin masalah momen nih Mbak. Berarti persaingannya bukan persaingan. Kira-kira di saat itu ada kesulitan gak sih Mbak waktu di kompetisi itu? Kesulitan. Apa yang kira-kira buat kayak aduh susah nih gitu? Ada gak Mbak? Sebenarnya sih bukan kesulitan ya, tapi lebih tepatnya kita tuh homesick, kangen sama rumah, kita tuh pengen pulang gitu. Kangen sama keluarga gitu. Lebih tepat lebih benernya begitu. Jadi nggak ada tuh yang karena kita kan diajarin kan. Kita ada apa vokal coach juga ada gitu kan. Terus kita ya happy gimana sih? Iya. Jadi nggak ada tertekan tuh nggak ada. Malah kangen rumah. Malah kangen rumah gitu. Gimana seorang Nania Yusuf mengatasi hal itu Mbak ketika kangen rumah gitu? Iya waktu itu sih Mami sih masih bisa bolak-balik ke apartemen. Kita semuanya masih bisa. Oh berarti bisa keluar-keluar dong? Kayak ke mall mungkin gitu? Ke mall sih kita after kita show ya. Waktu itu kan setiap hari Jumat kan. Di Balai Sarbini kita Sabtunya kita dikasih day off waktu itu. Gitu. Ya kan? Bebas tuh ya. Bebas mau nonton, mau ke PS segala macam kayak gitu. Nanti hari Minggu baru kita mulai lagi. Hajar lagi dari pagi fisik gitu-gitu. Bangun itu langsung wah nyanyi nih harus. Untungnya masih boleh dikunjungin sama. Iya karena itu kan pertama kali kan ya Indonesian Idol tuh begitu. Ya fair enough sih sebenarnya sih. Karena mereka juga dari pihak Fremantle sama RCTI juga nggak pengen apa namanya ada tekanan juga ke kitanya kan. Karena kan produk awal mereka gitu loh. Jadi dibikin apa namanya fleksibel aja gitu. Ternyata aku pikir dunia idol tuh yang kayak Mbak, yang penuh intrik gitu. Maksudnya kayak penuh intrik tuh
tuh ya ada settingannya mungkin. Ternyata enggak ya. Kalau dulu enggak ya. Enggak ya. Atau kalau sekarang. Kita tanya sama yang generasi iya, sekarang. Iya harus ditanya seperti apa. Mungkin nanti bisa kita undang kali generasi yang boleh. Ya biar masyarakat juga tahu juga kan. Betul. Sebenarnya bukan untuk saling menjatuhkan tapi untuk mengedukasi. Betul. Biar pandangan orang enggak kayak aku tuh. Betul ya kan. Banyak yang mikirnya kan jadinya kan. Mikirnya jelek. Iya itu dia mau diminum loh. Silakan. Silakan. Itu teman-teman kalau ada minum aja enggak apa-apa. Teman-teman yang mana nih? Enggak ada ya, ini 20.000 orang ini. Oke, Mbak ngomongin idol dulu dan sekarang nih. Menurut Mbak gimana? Idol dulu dan idol sekarang. Gimana ya? Tarik nafas dulu Mbak, tenang. Nih gesturnya nanti di zoom ya editor ya. Kasih efek-efek tuh. Kalau sekarang mereka ya aku bilang sih kalau sekarang kan generasi Gen Z ya. Gen Z, kayak dia nih Gen Z. Gen Z ya. Jadi iya. Jadi cara nge-treatnya juga beda, prosesnya juga beda gitu. Jadi menurut aku sih sekarang ya memang ada perkembangan. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita tuh flashback ke belakang dulu lah. Gitu kalau zaman kayak sekarang tuh aku ngeliat anak-anak zaman sekarang tuh. Ini kita ngomongnya universal aja ya. Secara unggah-ungguh segala macam. Unggah-ungguh. Bener Unggah-ungguh sopan santun. Secara sopan santun. Sekarang tuh kebanyakan anak-anak Gen Z ini kebanyakan yang gue tahu mau apa lo. Gitu. Serius Mbak pernah digituin? Enggak. Aku gak pernah gitu, ke kamu doang Mas. Kebanyakan. Kalau kamu ke gue sih. Oh ya sorry dong. Gak cocok aku mau ngomong gue tuh gak. Kan ngomong dia aja bedok Mbak. Aku gak mau, mesti bilangnya Nando atau saya gitu. Gak cocok gitu. Terus gimana Mbak? Jadi itu secara universal seperti itu. Gak nutup kemungkinan juga mungkin sekarang idol dulu sama sekarang pun juga kita nggak tahu ya. Karena yang aku lihat ya so far sih selama ini sih mereka baik-baik semuanya gitu. Tapi kita ngomongin masalah proses. Prosesnya ini kita berbeda. Karena zaman 19 tahun yang lalu sama zaman sekarang itu udah beda jauh banget. Jauh banget. Dari rentang waktu aja udah jauh banget. Beda kalau misalkan 5 tahun lalu gitu. Kan kita masih bisa nyerempet-nyerempet ya. Tapi kalau udah 19 tahun yang lalu, tahun depan 2024 udah 20 tahun gitu. Jadi kan pasti adalah perubahan-perubahan kayak gitu. Tapi Mbak berarti pernah ikut serta nggak Mbak ketika mungkin yang idol-idol sekarang mungkin ketemu atau bahkan mungkin ngasih kayak coaching klinik gitu pernah ngasih tutor atau tutor? Enggak. Enggak. Gitu. Tapi pernah mendapat perlakuan yang kayak lu siapa gitu? Pernah Mbak sama ya mungkin aku nggak tanya siapa orangnya ya. Ada. Ya kebanyakan mereka tuh chin up sekarang. Siapa Mbak? Mana orangnya Mbak? Bilang. Lu tahu chin up gak? Gak tahu. Oh iya naik dagonya gini. Nah, gitu. Jadi kesandung. Gak bisa balik Bang. Lu Gen Z tapi lawakan lu tua. Ya aku gak muda-muda banget. Udah lumayan lah umur. Oke Mbak kita ngomongin masalah juara ketiga nih. Mbak dulu posisi kan berarti kan juara ketiga berarti ada Delon. Terus siapa lagi? Mbak Nenia sama? Joy. Mas Joy. Kok Mas Joy sih? Joy cewek ya? Cewek. Gak tahu bro, udah lupa bro. Ini minim terasi nampaknya Fernando. Ya ini menunjukkan bahwa ini tuh gak ada settingan. Berarti kalau emang gue goblok aja emang gitu loh. Ngeles aja ya, gitu. kayak supir bajai lu ngeles. Ya. Pernah gak Mbak menyangka bahwa gila gue juara 3 loh ternyata gitu. Pernah gak Mbak? Atau Mbak ya ngikutin ya udah ngikutin. Ternyata gitu. Sudah menyangka gitu. Aku sih nanti dulu sebenarnya orangnya. Apalagi waktu itu Indonesia Idol aku sempat kena usus buntu kan. Waktu itu operasi usus buntu jadi aku nggak ikut Spectacular Show sekali. Oh gitu, absen tuh berarti sekali? Sekali. Jadi sekali ini satu hari atau gimana nih Mbak? Satu kali perform dong. Kan seminggu sekali kan. Oh iya sekali. Nah dari situ aku udah yang ya udahlah kalau misalkan. Apalagi aku diharuskan waktu itu aku operasi usus buntu. Dan recovery-nya kan lama tuh. Betul. Ya kan. Zaman dulu waktu itu untungnya udah ada endoskopi. Udah ada endoskopi. Nah setelah dari rumah sakit operasi usus buntu mau nggak mau daripada nanti aku diskualifikasi secara nggak berkompetisi. Betul. Aku paksain buat gue bakal bisa nyanyi dan aku nyanyi di situ di tengah recovery segala macam kayak gitu. Jadi ya buat aku ya udah
masuk oke, nggak masuk pun juga nggak masalah. At least aku bisa menunjukkan bahwa aku Masih punya bisa berjuang, kapasitas dan aku bisa berjuang. Spektakuler show itu berarti udah berapa besar tuh Mbak berarti? Spektakuler show itu berarti. Namanya spektakuler show dari Oh, 11 sampai pertama tuh namanya kita sebutnya spektakuler show. Oh gitu. Gitu. Usus buntu. Itu gimana Mbak? Apa karena sering makan pedes atau tiba-tiba kok bisa drop karena usus buntu itu kenapa tuh dulu? Ya karena kecapean juga. Oh, Aku gitu juga ya? suka pedes kan. Selain mulut gue juga pedes kenapa ya? Gak suka. Hah? Gak suka. Gak kelihatan ya, Gak suka. kelihatan ya? Turun. Oh Gak suka. sorry. Kalau gak suka turun. Oke, berarti dulu tuh kayak ya udah ngikut idol ya udah ngikut aja gitu ya? Iya aku orangnya nothing tulus aja udah. Gak ada tuh kayak ambisi gua harus juara satu Gak nih ada. gitu? Dari dulu sampai sekarang aku tuh gak ada ambisi. Gila. Mungkin kan udah keren. yakin kayak gue bisa sampai di Iya. top 3 nih gitu. Gitu. Sempat ada terbersit gitu gak sih? Enggak. Gak ada tuh ya? Jadi apapun itu kalau kita ngelakuin dengan tulus, jalan tuh bakalan kebuka. Tapi Dengerin. kalau kita punya trik, ada trik kita triki, malah susah. Itu malah susah ya? Ngakal-ngakal gitu Ya kayak? aduh gak bisa. Oke. Makanya orang tulus tuh pasti mulus. Nah, Wih, makanya kok aku enggak ya Mbak? jangan licik, lo licik sih. Mana ada aku licik? Kapan aku pernah licik? Aku tuh gak licik, cuman kadang skenario aja suka dikit gitu. Skenario ya. Oke. Tapi dari juara 3 idol itu Aha. efeknya apa tuh setelah itu? Terutama di 5 tahun pertama pasca selesainya idol yang pertama. Yang pasti ya kita jadi penyanyi yang diperhitungkan waktu itu. Oke. Pertama itu kita jadi something kan, jadi sesuatu orang yang bakal ngelihat tingkah laku kita seperti apa. Awalnya juga yang ini bentar lagi gue ngapain ya kalau udah selesai ya gitu kan. Tapi ternyata ya alhamdulillahnya sampai hari ini ya masih begini kan gitu loh. Terus yang berikutnya adalah ya tetap ya pundi-pundi itulah ya. Pundi-pundi. Pundi-pundi ya. Ya kan. Low profile, high profit. Nah, Yes, low profile, suka high banget profit. nih. Aku bikin tweet ntar. Quote of the day. Itu efeknya sampai sekarang ya ternyata. Ya? Alhamdulillah iya dan di situ kita juga bisa belajar dari jam terbang kita sebagai penyanyi seperti apa. Aku udah pernah lewatin nyanyi di tempat yang gak enak, diperlakukan gak enak juga. Tempat gak enak tuh kayak gimana sih? Gimana, Mbak? Gini, lebih tepatnya tuh perjalanan-perjalanan gitu. Misalkan kita nyanyi di pedalaman-pedalaman gitu kan otomatis kan buat kita kan gak enak, gak nyaman karena kan apalagi Capek. zaman dulu ya capek Nah, gitu kan. betul. Terus mesti pakai jalan darat ke Betul. ke tempatnya gitu kan daerah-daerahnya. Sampai diperlakukan gak enak pun juga pernah waktu itu karena aku diajakin, Nania boleh gak sih stay di sini dulu kita begini-begini. Oh no, nanti aku kasih uang jajan lebih gini. Oh enggak. Wow, bisa di-spill gak Mbak siapa orangnya? Gak bercanda. Lu kepo banget sih. Tapi sampai kayak gitu ya? Iya, Sampai jadi kayak waktu gitu, itu aku luar pernah, biasa. ini aku cerita aja ya. Oke. Bahwa jadi seorang penyanyi itu sebenarnya kita tuh harus tahan mental juga Betul. gitu kan. Kita jangan hanya gara-gara uang kita bisa menurunkan harga diri kita Luar biasa. gitu loh. Tepuk Jadi tangan. tetap Mana Yusuf? Yes. Tipik dingin. Yes. lebih baik kita berjuang dengan apapun yang kita punya, Oke. bukan dari orang yang ngasih kita. Betul. Gitu kan. Jadi makanya ya alhamdulillahnya aku bisa sampai sekarang karena gak usah neko-neko deh. Kalau kamu punya karakter, kamu punya sesuatu dalam diri kamu bisa keluarin, orang itu bakal ngeliat. Jadi waktu itu aku pernah nyanyi di daerah pedalaman waktu itu, Oke. ya kan? Terus dari Ternate itu aku mesti naik speedboat lagi, pakai iyak waktu itu. Yak. Ya pakai iyak waktu itu kan. Itu perjalanannya itu sekitar 8 jam. Anjir. Oke. Di laut. Di laut ya kan. Terus udah gitu begitu selesai nyanyi. Jadi waktu itu acara tuh jam 12 tuh kita udah selesai. Oke. Udah selesai 12 malam. Malam, oke. Karena waktu itu ada ulang tahun daerah gitu kan. Nah kita waktu itu nginepnya tuh di istana daerah. Oke. Istana daerah maksudnya rumah pejabat di sana. Oke. Oke. Terus setelah itu jam 1 pagi kita dikasih tahu kan. Besok jam berapa? Jam 5 pagi kita berangkat ke Ternate lagi ya Oke. gitu kan. Karena perjalanannya kan jauh kan. Oke. Nah waktu itu tiba-tiba pas aku udah ganti baju, udah aku mau packing buat apa, sama asisten aku packing buat besok perjalanan lagi gitu kan. Tiba-tiba diketok pintunya. Bapak minta ditemenin makan malam. Widih. Aku bilang dong, makan malam. Tadi kan udah, aku bilang gitu kan. Iya mbak, tolong ya mbak ya. Aku bilang sama roadman aku nggak mau deh, gue capek. Aku bilang gitu kan. Ya udah aku bilang ya, aku masih nggak punya pikiran macam-macam. Oke. Tiba-tiba 15 menit kemudian diketok lagi, ada tambahan duit lagi nih, Wah. 35 juta mau nggak? Waduh. Tapi makanya di kamar ya, aku bilang enggak. Oke.
Dan kalian tahu ya, ini aku kasih tahu, kalau kita nggak kuat-kuat iman, kalau kita benar-benar tergiur dengan uang, ini bakal jebol juga. Sampai akhirnya dia bilang jam 2 pagi, dia ngetok kamar, ajudannya, dia ngetok kamar, Mbak disuruh Bapak sekarang mesti packing. Dan aku harus naik mobil itu selama 18 jam lewat namanya hutan-hutan, ya kan? Begitu nyampe Ternate, aku nggak ditidurin di hotel. Atas nama aku sama manajemen aku tuh di blacklist gitu ya. Di blacklist. Gila jahat banget. Dan sih aku dan pesawatku tuh lusanya. Hah? Masih lusa? Iya lusa. Jadi aku pernah tidur di bandara karena aku mempertahankan harga diri aku. Wih, luar biasa Mbak Nania. Bukan kaleng-kaleng. Kalau lu Nando misalnya lu diketok disuruh nemenin makan malam di kamar mau. Iya dia aja yang kesini gitu kan. Gua kasih 35 juta. Iya dia yang kesini lah. Gak apa-apa. Iya dia kesini dia kasih 35 juta. Gak masalah gitu. Gak masalah. Gak masalah emang gue murahan aja bang. Gak bercanda. Bercanda ya gitu. Bercanda Mbak. Jadi aku bilang sekarang ini mungkin kita harus punya mental kayak begitu. Harus punya keberanian. Ini satu poin yang mungkin juga kalau ada teman-teman yang berkecimpung di industri hiburan bisa menjadi satu pelajaran ya sebenarnya bagaimana memegang teguh prinsip. Betul. Apalagi aku orangnya prinsip banget kan. Dan itu nggak sekali terjadi doang, berkali-kali. Iya. Dan aku ya kenapa? Ya terus aku akhirnya aku bilang sama manajemen aku. Orang ini blacklist, biasanya klien yang nge-blacklist ya. Ini gue yang nge-blacklist. Mana yang nge-blacklist? Iya, bodo amat. Iya sih. Gue nggak peduli nominalnya berapapun itu. Karena daerah kan biasanya kan jor-joran mau berapapun gitu kan. Betul. Tapi aku lebih milih gue punya harga diri. Betul. Dan gue di sini penyanyi. Betul. Gitu. Gue kerja, nyanyi, gue mau dibayar. Betul. Tapi selebihnya dari itu, sorry gue gak bisa. Wah anjir, tepuk tangan buat Mbak Nania Yusuf. Kelas. Waduh gila sih. Wah itu emang di dunia entertainment tuh emang kayak gitu ya. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh emang kita tuh gak bisa hindari gitu. Iya, bukan gak bisa dihindari. Pasti ada, cuman tergantung sikap kita tuh kayak gimana. Betul gitu. Lu bisa belajar banyak nanti sama Nania di belakang. Pak, tolong nanti ajarin Mbak ya. Soalnya aku murahan banget Mbak ya. Tadi kan ngobrolin soal idol ya, karirnya. Banyak banget ternyata banyak hal menarik ya di balik kisah keberhasilan seorang Nania. Nah, sekarang kita masuk ke tentang perjalanan hidupnya seorang Nania. Nando katanya ada yang mau ditanyain, silakan. Anjir kenapa gue ditanya. Oke, Mbak. Ini tuh aku tuh kemarin sempet, ini tentang percintaan dulu nih. Percintaan dulu ya, love life gitu kan. Jadi pengamat, waduh langsung. Oh, okay. Sabar. Ada yang batuk di belakang sana. Tetangga diam. Jangan dulu. Aku tuh baca di internet itu dulu pernah jadi pacarnya Mas Semi ya. Semi Simarangkir. Iya Semi Simarangkir. Iya, waktu itu Kirispati kan. Lu jangan nanya ke gue dong. Oh iya, enggak aku bercanda gimmick doang ini tadi. Oh iya sabar, tahan. Bener ya berarti betul? Iya. Jadi waktu itu Semi itu juga ikut Indonesian Idol. Dia masuk 30 besar juga. Jadi angkatan 1? Sama. Tapi waktu itu dia dapat wild card. Tapi dia nggak ambil waktu itu. Jadi harusnya wild card itu adalah kita tuh dapat kesempatan lagi. Jadi dari gitu kan, jadi diambil lagi gitu kan, tapi dia nggak mau, akhirnya dia pengen solo, bukan solo, akhirnya dia bikin sama Kirispati. Ya? Oh gitu, gimana Mbak rasanya dulu sama Semi? Maksudnya bukan gimana rasanya, maksudnya dulu kan salah ngomong. Ya dia dulu sebenarnya ya saling dia support system, setiap minggu dia pasti ada gitu. Itu di berarti kan satu angkatan nih, berarti di tahun 2004 ya? 2004. Oh I see, iya. Silakan Mas Yanuar. Gak apa-apa santai aja, jangan tegang-tegang dong. Tapi itu kalau misalnya kayak gitu berarti kan setiap hari ketemu berarti ya? Enggak setiap hari, setiap minggu. Maksudnya setiap minggu seminggu sekali. Mas Semi, halo Nania, Mas Semi, halo ketemu lagi. Kan tiap hari ketemu kan soalnya gitu kan. Pantesan gak terlalu homesick ya? Iya. Soalnya selain didatangin sama mama, ada... Ada ayang. Nah, ada ayang. Tapi nggak apa-apa ya dulu satu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Sebebas itu ternyata ya, kayak ya bedanya di karantina gitu. Iya, cuman kan dia kan nggak masuk kan waktu itu kan. Oh gitu. Dia kan nggak masuk. Oh iya nggak bareng. Akhirnya kan dia kan Kirispati. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya cinlok nggak sih? Iya bisa dibilang cinlok.
Cinlok. Iya dong. Dulu gimana Mbak berarti sama masih Morangkir nih? Apakah pas lagi nyanyi, ih bagus banget suaranya. Gitu. Iya, apa waktu jalan ke toilet ketabrak gitu, oh iya Nani, oh iya saya ini gitu, apa gimana? Kita dulu itu gimana ya, jadi kita tuh suka satu sama lain tuh karena karakter vokal. Wah anjir. Aku juga suka Mbak sama itu karakter vokalnya si Agnes semua, cuman aku yakin Agnes Mo gak suka sama karakter vokalku gitu. Karakter lu juga kayak kurang banget ya, kayak apa. Gimana jadi tuh ya? gitu. Suka sama karakter vokal dia. Berarti kalau Mas Emi misal ngeliatin Mbak Nani kayak, wah cintaku. Enggak gitu ya? Enggak. Tapi gitu. lama pacaran dulu sama. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Mas lumayan. Iya dari 2004 sampai 2006. Sampai 2006 ya. Itu pas selesai Idol pertama terus. Masih pacaran. Ya, itu udah di Krispati belum sih waktu itu? Udah ada, Krispati udah ada tahun 2005. Mas Seminya di Krispati, Nanianya udah jadi juara 3 ya kan. Betul. Ya. Jadi pada saat cerita-cerita yang ke daerah itu tuh curhat sama pacar tuh, aku tadi di... Semuanya tahu. Oh gitu? Iya, karena aku dulu satu manajemen juga sama Krispati kan. Tapi sorry, menyangkut yang permasalahan tadi tuh gak ada tuh kru-kru temen-temen yang, wah siapa tuh tadi gitu. Kita gak bisa dong, karena kan kita kan di daerah orang kan. Oh iya sih. Daripada gue kagak balik kan, mendingan iyain aja, oke iya, yang penting gue gak diapa-apain udah. Oke, betul sih. Itu aja. Terus kalau ada aku di sana gimana ya ntar ya? Kalau aku yang di sana gimana ya kira-kira? Wah nggak bisa sih, tapi ya aku juga nggak mungkin berani juga. Ya udah gitu, lo pulang gitu. Oh gitu. Berarti betul ya, emang yang ditulis internet itu emang berarti betul Mas Yana. Jadi aku takutnya tuh yang ditulis internet tuh ngawur, makanya aku langsung tanya. Ya, kita harus gitu. Cross check ya. Betul, karena kan ya tahu sekarang kan tahu sendiri Mbak. Era digital itu kan orang kan kadang suka bikin yang aneh-aneh itu ya. Iya makanya beda kan sama dulu. Iya sih. Kayak lebih enak zaman dulu gitu ya. Maksudnya lebih enak zaman dulu tuh karena kayak lebih santai gitu. Kita itu kayak lebih bisa menjaga privasi. Nah, betul. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa. Sekarang direct banget ya apa-apa langsung. Iya, apa-apa langsung gitu kan. Sosmednya. Aduh. Oke. Sekarang ini Mbak, masalah tato nih. Oke, kenapa tato? Itu tato ada gambar apa aja Mbak? Ada gambar vokal. Gak sih? Ada gambar vokal, ada gambar mic, sorry. Wih, keren. Apa sih? Mikrofon. Ini ada ceritanya nggak Mbak? Kenapa kok gini gitu? ya. Jadi ini satu kesatuan. Ini ada diamond ya? Diamond. Jadi Shine Bright nggak? Shine Bright pakai diamond. Sunlight Mama Lemon. Sunlight Mama Lemon. Merek. Mantap. Itu kan apa tuh Mbak? Ceritanya gimana tuh? Jadi ini kan passion aku nih. Oke. Ini mikrofon passion aku. Jadi Rose ini adalah perempuan. Oke, Rose ini perempuan yang punya passionnya nyanyi dan bisa menghasilkan berlian. Perempuan. Low profile, high profit. Itu dia. Kayaknya nanti itu tato yang bakal gue bikin ya. Bikin di sini nih. Bikin. Low profile, high profit. Kalau perempuan dilambangkan dengan mawar, kalau laki-laki dilambangkan dengan apa ya? Apa ya Mbak kira-kira? Bunga bangke kayaknya. Rafflesia gitu di dewasa. Kalau nggak bunga Kamboja iya. Terus ada 9/11 nih. Nah 9/11 apa tuh? Iya sebenarnya ini sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat. Aku nggak bisa jelasin di sini, nanti aja kita ngobrol. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada artinya. Oke. Dan ternyata relate banget udah gitu aja. Oke. Tato pertama berarti yang ini Mbak, yang gambar ini? Di belakang. Oh di situ. Ini lirik yang ada tulisan. Enggak, ini cuman kata-kataku aja. Oh, apa tuh Mbak kata-katanya Mbak? Apa sih aku juga lupa, baca aja ini. Unstoppable Music apa tuh? Oh iya. Where words fail, music spoke. Apa Mas artinya? Mas kan bahasa Inggris. Ketika kata-kata gagal menjelaskan, musik yang menjelaskan. Musik yang berbicara. Itu terjemahan secara harafiahnya kurang lebih begitu. Iya. Gitu. Nah, tadi kalimatnya apa? Kalau misal kalimat gak bisa menjelaskan, berarti musik yang akan menjelaskan. Nah, musik berarti yang berbicara. Mbak udah pernah nyiptain lagu dong pasti ya kan? Bikin lagu udah? Bikin lagu sebenarnya udah, cuman masih belum pede aja buat ngeluarinnya. Kenapa kok gak pede? Sabar pelan. Oh iya sorry. Enggak, soalnya emosi gitu kan. Mbak Nani ini kan suara oke gitu kan. Terus habis itu juga di Indonesia lalu juara 3, jadi lagu gitu. Iya sabar. Biasanya apa sih kendala banyak ya yang kayak gitu ya, artinya orang pinter nyiptain musik nih, tapi dia nggak bisa menyanyikannya seperti yang dia pengen, jadi akhirnya orang lain yang nyanyiin gitu, kayak legenda-legenda apa Ahmad Dhani misalnya gitu kan, dia lebih cocok yang nyanyi orang lain gitu, Eros Chandra ya kan, Silon Seven gitu. Nah itu
biasanya kenapa ya? Maksudnya kalau penyanyi nyanyi bagus banget nih, tapi mencipta lagu nggak seperti orang-orang komposer itu gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke kepuasan sendiri sih, kepuasan hati masing-masing gitu. Ada tipikal orang yang gue bisa nyiptain tapi gue nggak bisa ngenakin lagu nih. Mendingan siapa ya yang bisa ngenakin lagu dan pesan itu nyampe. Karena gini, kita nyanyi itu sebenarnya lagu itu kan adalah pesan. Dan pesan itu adalah harus mesti dirasakan orang yang ngedengerin. Jadi pencipta itu bisa bikin, gitu. Kebanyakan bisa bikin, tapi untuk menyampaikan itu belum tentu bisa. Makanya mereka gandeng siapa. Yang pasti ini lo tahu ya rasanya kayak begini ya. Tapi lo mesti tunjukin tuh rasanya yang di mana gitu. Punya ini gak sih apa namanya dalam tanda kutip langganan, komposer langganan, artinya ada pencipta lagu yang seneng banget kalau Nani aja nyanyiin karena dia benar-benar bisa menerjemahkan apa yang gue pengen di musik gue gitu. Ada gak sih? Ada sih beberapa ada gitu, dan aku udah beberapa apa namanya lagu single aku tuh banyak dari mereka. Contohnya lagu Sedalam Cintamu itu yang sama Mas Indra Lesmana. Itu kan waktu itu aku ditembak sama Mas Indra Lesmana itu pas lagi 3 besar. Ditembak, Mbak? Maksudnya gimana? Jadi waktu 3 besar. Diajakin kerjasama. Jadi waktu itu 3 besar. Sorry ya. Gak pikir kan ditembak kan. Nania apakah kamu jadi pacar? Belahnya. Kan gitu. Sorry ya. Ditembak tuh maksudnya tuh ditawarin. Kamu yang sama aku ya. Gitu. Oke. Jadi waktu itu 3 besar. Terus waktu itu aku nyanyi lagu Ingin Ku Miliki. Terus tiba-tiba Mas Indra waktu itu dia bilang bahwa Nania aku kayaknya terinspirasi mau bikin lagu buat kamu. Keren banget seorang Indra Lesmana. Itu perasaannya kayak gimana tuh? Maksudnya seorang aku ya kaget dong gitu kan. Dan benar tahun 2005 dikeluarin Sedalam Cintamu. Kagetnya gimana kagetnya? Kagetnya ya serius. Aku nggak. Mukanya coba bisa di gimana? Coba ya kita zaman dulu tuh kita nggak sokul di depan nggak boleh ngomentarin apapun itu kan. Kita nggak boleh ngomong langsung tuh nggak boleh gitu loh. Itu di atas panggung? Di atas panggung waktu lagi spektakuler show. Gila sih. Jadi komentarnya Mas Indra pertama kali yang dikeluarin itu waktu 3 besar. Ya aku cuma diem. Iya Mas. Gitu, kita ada rules kayak gitu ya yang nggak boleh. Nggak boleh, kita dulu nggak boleh. Jadi sekarang tuh ya aku ngeliat acara-acara sekarang tuh kayaknya kebanyakan gimmick ya. Yang mesti nggak tahu durasi mesti lama atau gimana. Kalau zaman dulu tuh kita tetap yang benar-benar yang pakemnya di mana, juri apa namanya komentar, that's it. Dan tidak boleh melebihi koridor itu. Lo harus ngomentarin apa yang di depan, selebihnya lo nggak boleh. Dan kita pun cuma bilang terima kasih, iya. Senyum aja gitu kan, so cool. Gitu. Karena apa, itu juga ngelatih mental kita juga. Betul. Bagaimana menghargai juri lo itu gimana kalau dikritik sama orang, lo bisa terima atau enggak? Kan bisa kelihatan dari mimik muka kan, apalagi kan ada kamera itu gitu kamera kan. semua kan menyorot tuh kan. Gitu loh. Jadi itu salah satu apa namanya belajar mental kita tuh digodok tuh di situ juga. Keren. Gitu. Iya. Terus akhirnya keluar lah 2005 itu lagunya. 2005. Judulnya apa? Sedalam Cintamu. Masuk album silvernya Mas Indra Lesmana. Keren banget. Indra Lesmana loh, legend gitu. Indra Lesmana, Bras. Nyanyi dong gitu. Mbak. Gak bisa kalau aku nyanyi. Janganlah hancur nanti bukannya orang subscribe malah unsubscribe kalau nanti. Bila rasaku ini rasamu. Itu tuh lagu tentang apa tuh Mbak? Bila rasaku ini rasamu. Oke. Kenapa? Itu lagunya ciptaannya Badai. Ciptaannya Mas Badai. Cuman waktu itu curhat aja Badai. Curhatannya Nania ke Mas Badai. Curhatannya Mbak Nania ke Badai. Ke Mas Badai. Bikin lagu. Ya gitu. Ya lagu itulah ya. Sorry gagu ya langsung nge-freeze gitu. Sedang mencerna kalimat yang pas gitu. Bisa gitu ya jadi harus kalau gitu salah ngomong waduh bubar nih. Kukut ya. Aduh kukut kelapa itu tuh ini ada apa tuh Mas? Satu pertanyaannya sebelum kita menutup episode kali ini. Jangan ditutup dong. Terus ya Iya jangan. Gak apa-apa, sabar.
Dengar-dengar kan sekarang Nania punya apa ya, Nania Entertainment. Nah itu bisa diceritain gak sih? Itu apa sih? Apa artis manajemen kah? Atau label musik kah gitu? Jadi Nania Entertainment tuh sebenarnya tuh kita tuh masih, kita baru bikin. Ya kebetulan ada di Warung Wow gitu kan. Warung Wow ini. Di sini ya? Di sini, yes di sini. Wow. Jadi kita tuh setiap minggu itu kita pasti datengin artis. Gitu kan ya, awalnya teman-teman kita dulu gitu kan. Jadi tujuannya adalah Nania Entertainment ini kita bikin di sini karena kita pengen ngajarin, pengen ngasih tahu bahwa generasi-generasi yang dulu itu kita masih layak loh untuk mendapatkan panggung. Dan ini salah satunya kenapa aku bisa kerja sama Warung Wow ini, karena mereka juga ngasih kesempatan yang bagus banget gitu. Anak-anak Gen Z ini kan mereka kan nggak tahu kan jebolan-jebolan zaman dulu seperti apa gitu kan. Jadi dan mereka kan kebanyakan kan pasti dilupain kan, kalah sama yang zaman-zaman sekarang. Nah kita pengen kasih tahu bahwa kita masih eksis, kita masih ada gitu kan. Dan kita juga punya kualitas yang gak kalah dengan anak-anak zaman sekarang. Dan kita juga memperkenalkan lagi, mengingatkan lagi buat mereka. Gitu loh. Yang udah tua-tua mungkin ya, udah tua-tua gue ingat nih gitu. Kalau yang muda-muda, oh ini ternyata ada ya. Dan kita semuanya tuh benar-benar beda-beda karakter. Nah kenapa aku kerja sama Wow ini? Karena Warung Wow ini benar-benar yang mereka kasih fasilitas yang luar biasa. Gitu loh. Jadi dengan adanya mereka bisa hangout di sini setiap minggunya, setiap Jumat Sabtu, mereka juga bisa menikmati artis siapa aja yang datang. Oh, jadi ada performance juga ada performance juga gitu. Jadi lebih ke artis manajemen berarti ya? Sebenarnya bukan artis manajemen, kita lebih ke agency ya. Oh, agent. Jadi teman-teman kita lo main ya di tempat gue segala macam gitu kan. Kita ngobrol, ini gue kerja sama Warung Wow gitu. Oke. Semi IO lah ya. Nah, kayak gitu. Ada event organizer. Ya. Betul. Gitu, IO. Udah ada berapa berarti Mbak sekarang yang join di Nania Entertainment untuk yang nyanyi? Jadi kita itu kan kita udah jalani di sini tuh udah 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan. Jadi ya alhamdulillahnya sih ya jalan gitu. Kan biasanya diatur ya kan sebagai performance dipanggil nanti kamu begini. Sekarang kebalikan nih berarti kan. Berarti kan sekarang Nania yang ngatur orang lain gitu. Rasanya gimana sih? Yang pasti ini dunia baru buat aku, tapi aku di sini ada orang-orang yang luar biasa. Ada Ko Andre yang punya Warung WoW. Ko Andre. Terus ada Mbak Eka juga, kemudian dia manajerku ya kan, sudah bantuin sama Rian juga. Terus apalagi jatuh. Terus. Kipas angin aja mabuk ya Pak. Capung dia begini. Jatuh dia akhirnya. Terus jadi kita saling support gitu loh, support ya. Kita sih berharapnya kita semakin solid ya kan, semakin banyak kerjasama yang lain juga. Terus aku juga thank you buat Hitmaker juga yang udah ngundang aku di sini. Pastinya. Terima kasih banyak ya. Jangan kapok ya. Kalau bisa besok lagi mah ayo let's go kita Mbak. kita kalau misalnya bintang tamunya cewek seneng ya. Iya. Seneng sih. Aku juga seneng sih. Iya. Aduh. Tapi ini menjalankan peran baru sebagai seseorang yang mengatur, memanage gitu ya, kayak tadi mungkin semi event organizing kan mengatur berarti. Betul, ada organizingnya gitu. Menikmati peran itu gak sih? Menikmati banget. Jadi sekarang tuh aku tuh lebih kayak yang apa kekurangan yang ada di kalau misalkan kita kan kalau misalkan mau manggung pasti ada riders ya kan. Betul. Dan aku tuh sangat bawel sama riders. Jadi sebelum aku tuh selalu memastikan ada sound check atau enggak, mereka datang jam berapa, ridersnya gimana, udah terpenuhi atau gimana. Jadi kayak aku tuh sekarang tuh kayak yang gue nggak pengen kekurangan karena kita kan ngomongin kerjaan di nyanyi kan tergantung dari mood kita kan. Betul. Jadi aku sangat menjaga mood artis yang udah aku Berarti gini ya, berarti beruntung banget sebenarnya artis yang bisa diajak sama Nania Entertainment. Betul. Karena dari sisi Nania sendiri bisa memahami artinya hal-hal yang sebenarnya dulu Nania rasakan kayak kurangnya di sini nih, tapi gue udah tahu nih, jadi udah punya empatinya gitu ya. Wah luar biasa sih ini tapi cita-citanya kalau boleh tahu nih, misalnya 5 tahun ke depan seorang Nania melihat Nania Entertainment seperti apa? Aku sih pengennya sih punya label sendiri ya. Label ya luar punya biasa. Label. Amin. Karena gini, Indonesia itu banyak orang berpotensi tapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Yes. Ya kan? Kita nggak bisa sebutin satu-satu karena mungkin banyak faktor-faktor yang tidak bisa bikin mereka jadi sesuatu kan. Betul.
Nah aku tuh pengennya tuh punya label yang bisa menaungi mereka. Kita gak usah pandang apapun itu, tapi kamu punya karakter, punya potensi yang besar, kita rangkul. Dan aku pun juga pengennya dengan adanya Warung Wow juga seperti itu gitu loh. Jadi ini udah ada ajang luar biasa di Warung Wow ini. Kalau dari sisi gue sebenarnya mengamini, kenapa? Karena gue melihat ini kalau nanti misalnya jadi makanya diaminin, ini kan dari sudut pandang yang berbeda ya, maksudnya dari sisi seniman gitu ya, ingin menghasilkan atau memberikan arahan kepada seniman-seniman lain yang baru gitu ya. Tentu kan sudut pandangnya akan berbeda gitu, karena kan selama ini kan yang kita tahu kan ya label kita ngomongnya balik lagi kan profit. Tapi pendekatan dengan seorang seniman pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kalau gue rasa mungkin ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi kita tunggu aja sih sepak terjang ya labelnya ya. Nania label gitu ya. Nania label masuk sih, bisa keren tuh, keren. Wah. Udah gak kerasa nih Mas ya? Udah gak kerasa ya? Padahal 2 hari lagi gue masih bisa loh. Ya udah let's go. Siapin ya, kita beli kamera di sini, kita gaskan. Wow. Wah Mbak Nania terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih ya. Sudah terima ngobrol kasih. sama seru banget. Terima kasih. Banyak hal yang cuman diceritain di sini aja ya. Belum tahu ya orang-orang ya. Belum. Luar biasa. Keren loh. Hitsmaker cuman di Hitsmaker. Only di Hitsmaker bro. Kok ketawa sih dia. Oke, Mbak Nania pokoknya sukses selalu ya. Amin, pangestunya doanya. Semoga Nania Entertainment juga bisa menjaring talenta-talenta yang amin. Ciami, Soro dan potensi Ciami, Soro. Pokoknya tetap low profile, high profit. Yes, itu kayaknya udah mendarah daging di gua jargonnya. Kata-kata itu. Itu akan selalu itu. Di sini udah nempel. Udah nempel banget tuh Mbak. Keren banget itu. Maksudnya kenapa kita mesti yang gak low profile gitu. Kalau misalkan lu udah tinggi tapi lu apa sih gitu. Mendingan lu rubah deh mendingan kalau jargonnya dia katanya terbang rendah. Gue bilang terbang lu stall dong yang ada, nggak ada. Gimana? Pesawat aja kalau nggak stabil bisa stall, gimana sih? Ya udah deh nggak apa-apa, ini aku mengalah. Low profile, high profit. Oke. Terima kasih Mbak Nania. So guys, hari ini episode juga seru banget. Terima kasih ya Mbak Nania. Thank you. Sukses terus buat kedepannya. Kita bakal ketemu di next episode. Saya Nando Pamungkas dan bintang tamunya Nania. dan rekan saya. Gue Yanuar. Oke, so see you in the next episode. Bye-bye. Bye.